Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Solaya Berjaya Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kedua emiten yaitu SPEI, yaitu Industri dan Perdagangan Barang Jadi Keperluan Rumah Tangga. Nah, kita sudah tahu ya, kelihatan namanya SPEI. Mungkin kita tahu pastinya. Oke, nanti kita lihat ya. Kita langsung saja, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Solaya Berjaya Indonesia Tbk atau perusahaan merupakan produsen perlengkapan kamar tidur terbesar di Kota Padang, Sumatera Barat, yang didirikan sejak tahun 2001. Perusahaan menawarkan beberapa produk kamar tidur seperti spray, bed cover, bantal dan guling, serta aksesori rumah tangga. Mengawali usaha dari konveksi skala mikro dengan lokasi produksi di Padang pada tahun 2015. Perusahaan berubah menjadi sebuah bisnis berbadan hukum berbentuk PT dengan bisnis utama sebagai produsen perlengkapan kamar tidur yang memiliki pusat produksi di Kota Padang di Jalan Palangkaraya nomor 9 RT 004 atau RW 016 Desa atau Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nangalo, Padang, Sumatera Barat. Itu dia. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Bandes, Kelurahan AI Pecah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25176. Untuk situs pusat emitennya yaitu http://solayaberjaya.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa perusahaannya ini berada di Kota Padang. Dan juga dia ini menjual peralatan ini ya, rumah tangga seperti spray, ini tempat tidur ya teman-temannya, bed cover, bantal dan guling, itu dia. Nah, jadi perusahaan ini kita sudah tahu dia buka di bidang apa itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman sebagai contohnya. Ini spray ya. Ini bantal dan guling. Ini yang mau IPO teman-teman. Nah, ini dia. Itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 240 juta lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 30%. Harga penantang dari 120 sampai 130. Dana diperoleh sekitar 28 miliar sampai 31 miliar. Untuk penahan awal di tanggal 10 Juni sampai 12 Juni tahun 2024. Untuk penahan umum di tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 1 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 3 Juli tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu EP, MNC Sekuritas, masuk ke papan akresasi. Nah, jadi ya kita sudah kelihatan sih masuk ke papan akresasi. Kenapa? Ya jumlah sahamnya saja sedikit banget. Terus dana deploy juga sangat sedikit. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 83,33% akan digunakan untuk membeli persediaan kebutuhan bahan baku produksi seperti kain katun, CPC, dakon bed cover, dakon badan bantal, busa, dan resleting. Yang kedua, sekitar 16,67% akan digunakan untuk pembelian mesin baru dan kendaraan operasional yang terdiri dari yang pertama sekitar 71% akan digunakan untuk pembelian mesin untuk menunjang kegiatan produksi seperti mesin jahit plating, mesin bed cover, mesin jahit, mesin carding bantal, mesin blower bantal, mesin press bantal, mesin oblas, mesin zigzag, hingga mesin sisak. Lalu yang B-nya sekitar 29% akan digunakan untuk pembelian kendaraan operasional berupa truk 2 unit dan kendaraan operasional 1 unit. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Jadi kita sudah tahu dana ini mau digunakan untuk apa itu. Oke, kita lanjut. Nah, struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya yaitu 25 per saham. Kalau kita lihat sih ada 5 pemegang sahamnya ya sebelum dia IPO teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih jumlah modal yang ditetapkan dan disetorkan penuh ada sekitar 800 juta lembar saham. Sedikit banget ya teman-teman ya. Ya, kita lihat saja dia dibagi pemasakan aja sedikit ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahan umum ini.
Nah, kita langsung saja kita lihat ya teman-temannya, ada Rizal Lamawi, PT Galaxy Investama Corpora, Lido Perman, Dwi Lista, dan Malpeta. Nah, menerima saham baru. Artinya ini ada menerima saham baru dia teman-teman. Oke, kita langsung saja kita lihat di sini teman-temannya. Nah, berdasarkan permintaan dari Bursa Efek Indonesia mengacu pada surat permintaan penjelasan lanjutan PT Bursa Efek Indonesia kepada Direksi PT Surya Berjaya Indonesia Tbk pada tanggal 24 April tahun 2024 tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 5 tahun. Wow, 5 tahun ini teman-teman. Biasa sih 8 bulan sih atau 1 tahun. Inilah 5 tahun teman-teman itu. Ya agak sedikit cukup menarik sih karena pengalaman itu nggak akan ini. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman itu. Lalu kita lihat lagi sesuai dengan surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia. Nah, ini nomornya teman-temannya. Perubahan peraturan nomor 1/5 tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di papan akasasi, pengendali wajib mempertahankan pengendalian dan dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham. Nah, ini ada lock-up-nya teman-teman yang dimilikinya pada saat pencatatan awal di perusahaan tercatat paling singkat 12 bulan sejak tanggal dicatatkan. Nah, jadi ini ada yang baru ya teman-temannya. Nah, jadi kalau kita lihat sih ini baru sih. Nih, peraturan baru dia teman-teman. Jadi untuk di papan akasasi dia dilarang sama 12 bulan untuk lock up-nya, untuk kepemilikan sahamnya. Ya, tapi tetap saja sih semua itu tergantung sama market. Kalau market tidak mendukung, bisa saja ya malahan ancok harganya, apalagi ini di papan akasasi teman-teman itu. Oke, nah ini selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri ya tuh. Ini saya ringkas saja tuh. Oke, kita lanjut lagi. Struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan perusahaan dengan pemegang saham. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ada PT Galaxy Investama Corpora, ini dia 25%. Nah, yang pegang banyak adalah Gogot Tri Iswayudi. Nah, lalu ada Rizat, Lido, Dwi, dan Malpeta itu. Nah, jadi kalau kita sih yang sebagai pemilik manfaat akhir perusahaan ini seperti riset atau namanya. Nah, jadi untuk pengendalian ini si riset ini, riset Lamau ini karena dia memegang paling banyak ya. Jadi sebagai pengendalinya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke laporan posisi keuangan. Hanya 2 tahun ditampilkan di tahun 2022 dan di tahun 2023. Kita lihat untuk jumlah aset lancarnya di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Lalu di yang tidak lancar juga mengalami peningkatan juga. Untuk jumlah asetnya jadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 jadinya mengalami peningkatan itu. Untuk jangka pendeknya nyata mengalami penurunan. Untuk jangka panjangnya juga sedikit mengalami peningkatan. Jadi untuk jumlah hutangnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 ternyata mengalami penurunan itu. Untuk jumlah ekuitasnya kalau kita sih dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Ya, lumayan cukup menarik juga ya, yang mengalami peningkatan itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasil komposisi lainnya. Nah, sama juga dilampirkan hanya 2 tahun ya teman-temannya. Untuk penjualnya kalau kita lihat sih dari tahun 2022 ke tahun 2023 tuh meningkatnya tuh sangat drastis banget. Nah, kita langsung saja kita lihat ini laba bersih tahun berjalannya pastinya meningkat dari 900 juta di tahun 2023 mencapai 3M. Wah, biasa banget ya teman-temannya, kalau kita hitung sih hampir 3 kali lipat yang naiknya tuh. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat hasil keuangannya teman-teman yang penting. Jadi kalau kita lihat untuk hasil pertumbuhannya untuk penjualnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 tuh meningkatnya itu sangat drastis 448%. Nah, kalau kita lihat tadi laba tahun berjalannya jadi meningkatnya 223%. Nah, dari ini. Nah, untuk kapasitas lainnya, nah ini kita agak tahu ya, dia bisa naik 1000%. Karena di tahun 2021 tidak ditampilkan teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kalau kita sih untuk utangnya dia menurun ya untuk di tahun 2023. Ya, kalau kita lihat sih untuk fundamental untuk hasil keuangannya cukup menarik sih menurut saya. Tapi ya
karena di papan kasasi dan juga asetnya itu nggak terlalu besar banget. Kalau kita lihat tadi asetnya tadi hanya ini tuh teman, 24 miliar, kecil banget ini. Saya rata kalau kita lihat untuk papan kasasi itu di bawah 50 miliar, paling nggak 50, 55, ini 24 miliar. Ini cukup kecil banget asetnya itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, kebijakan dividen. Ternyata dia membagi dividen, teman, untuk tahun buku 2024 kalau kita lihat. Nah, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan. Nah, jadinya dia ini ada mau bagi dividen, teman, sebanyak 20%. Tapi tetap juga dia nanti nama tuh nanti apakah sesuai apa enggak nantinya itu. Kalau misalkan dia cukup memadai sama laba dan lain-lainnya, dia akan bagi dividen 20% itu dia. Oke, kita masuk ke policy supply di tahun 2023. Untuk di tahun 2022 saya nggak lagi ya teman-teman ya. Nah, dikarenakan di tahun 2023 ini tadi sudah dilampirkan sampai di bulan Desember, artinya sudah 1 tahun ya teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk harga di 120 dan di 130. Untuk PBB-nya di 120 adalah 5,42 kali. Untuk di 130 5,87 kali. Untuk pelnya di 120 yaitu 32,69 kali. Untuk di 130 yaitu 35,42 kali. Untuk BP sama 22,14. Untuk delnya juga sama 40,20%. Untuk lainnya 16,54%. Untuk EPS 3,67. Untuk jumlah saham jadi stok penuh adalah 800 juta lembar saham. Untuk ekuitasnya 17,7 miliar. Untuk laba bersihnya 2,9 miliar. Untuk total hutangnya 7,1 miliar. Untuk market cap di 120 yaitu 96 miliar. Untuk market cap di 130 yaitu 104 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk market capnya aja kecil banget ya teman-temannya. Masuk papan akasasi itulah kenapa dia masuk. Ya, dan juga kalau kita lihat sih untuk PBB-nya aja cukup mahal sih untuk saham supply ini itu. Ya, kalau memanfaatkan momentum yang saya kurang juga sih. Oke, kita langsung saja kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham supply dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatan. Seperti kita lihat tadi, dan penjualannya saja cukup menarik teman-teman. Meningkatnya itu sangat drastis itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Seperti kita lihat tadi. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham supply adalah ET. Secara histori, belum pernah ngawal sendirian teman-teman. Pastinya dia ngajak teman atau collab sama underwriter lain atau broker lain. Dan untuk track recordnya kurang bagus dan tidak menarik. Terakhir dia bawa baik 2 kali ALB. Oke, coba kita lihat dulu untuk track record EP, yaitu MNC Sekuritas. 2018 hanya ditutup 5%. Di tahun 2019 BAPI untuk EPTP minus juga. Untuk real 3 kali ALA, wow 2,22%. Untuk di tahun 2021 di LMA minus dia. Nah, untuk di tahun 2023 untuk SMIL 2 kali ALA. Nah, di papan akasasi MSI 5 kali ALB, UDNG 1 kali ALA. Nah, ini collab semua ya teman-temannya, nggak bawa sendirian ya. Nah, jadi kalau kita lihat di papan akasasi saja ada yang naik dan juga turun. Oke, coba kita lihat di tahun 2024. Untuk IPO untuk MS ini lumayan lama juga ya. Kemarin aja sudah 4. Kalau tambah hari ini artinya 5 dia ngawal untuk di tahun 2024 ini. Nah, di tahun 2024 ini ada SMEL 2 kali ALA di papan pengembangan. Untuk TOX di papan pengembangan 4%. Untuk meja di papan akasasi 1 kali ALA dia. Nah, jadi di papan akasasi aja bisa 1 kali ALA. Nah, untuk baik 2 kali ALB di papan pengembangan. Nah, dengan jumlah lot hampir sama seperti ini teman-teman, 2,2 juta lot. Artinya bantu semua itu ke retail teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan juga. Nah, jadi dan juga yang perlu diperhatikan tidak ada awalnya nih teman-teman. Jadinya bersama listing saham supply ini tidak memberikan awalnya kurang menarik, apalagi papan akasasi. Mungkin kalau ada awalnya pastinya cukup menarik. Ini tidak ada awalnya teman-teman. Tidak ada awalan, risikonya lumayan
besar teman-teman. Nah, jadi yang kelimanya itu IPO saham SPY ini sepertinya saya akan skip karena risikonya itu tidak terukur. Ya, kalau ALB lumayan juga. Pasti juga yang ikut untuk papan investasi ini sepi. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu berapa kali kita ikut papan investasi, rata-rata nggak pernah nama tuh naik. Pasti dibawa dulu turun ke bawah, ALB dulu baru dinaikkan. Dan juga kita lihat seperti meja kemarin itu A, tapi langsung jatuh ke bawah, langsung naik lagi dia A lagi. Nah, apakah akan sama seperti itu? Nah, lalu nanti saya juga akan bahas kembali untuk nama tuh seperti ini. Ketika ada tambahan underwater, kemungkinan besar sih pastinya ada tambahan underwater teman-teman. Nggak pernah dia sendirian. Tapi kalau kita lihat sih, dia hanya ngawal hanya 31 miliar ya teman-teman ya. Nah, oke. Coba kita hitung ya teman-teman. Nah, jika dia hanya 31 miliar dana dihimpun, misalkan dia untuk ambil agak atas ya teman-teman ya, di 130. Nah, jadi 31 miliar ya teman-teman ya. Artinya barang yang akan dibagi ke retail, kita lihat dulu. 65% kita lihat. Nah, artinya sekitar 65% yang akan dibagikan ke retail. Artinya bank itu sudah ke retail semua teman-teman. Sama seperti baik, meja, dan lain-lain. Ya, kalau menurut saya sih, itu tidak menarik banget. Karena bank itu sudah ke retail semua. 65%. Artinya sisa itu ya tinggal distribusi saja si underwater-nya. Nah, apalagi kalau misalkan dia ambil harga bawah. Kalau harga bawah tadi berapa ya? Kita lihat dulu. Kalau harga bawah tadi, mana ya? Nah, sekitar 28 miliar. Oke, coba saya hitung dulu. Kalau 28 miliar, coba 70%. Nah, kemungkinan sekitar 72% yang dibagikan ke retail jika dia mengambil harga bawah, yaitu 120. Karena dana dihimpun adalah 28 miliar itu. Ya, mungkin cukup satu bandar aja mau belinya sudah selesai. Tapi sekali dia distribusi selesai, ALB juga. Itu. Ini agak risiko juga. Apalagi underwater-nya ini yang kurang menarik teman-teman. Underwater yang kurang menarik, tidak ada waran, terus juga papan akasasi. Nah itu, nah itulah kenapa saya skip. Nah mungkin saya akan beli di market saja, tapi lihat dulu kondisi, apakah memungkinkan atau tidak. Contohnya tidak memungkinkan, itu dia. Atau mas sebaliknya, ketika kita gak ikut seperti ini, tahunya digoreng pada ala dia teman-teman, ala berjilid, sama seperti UDNG dan juga meja kemarin. Itu kita gak bisa namakan nampak market, meskipun kita bilang jelek terikut untuk underwater-nya, ujung-ujungnya dia bagus teman-teman. Contohnya seperti XA kemarin, kita nggak ikut MAHKI, taunya naik ada, tapi ya jatuh dulu dia ke bawah. Ujung-ujungnya lebih enak kita beli di market. Itu ya, semuanya tuh keputusan sama teman-teman, apakah teman-teman akan ikut atau tidak. Ya ini risikonya nih papan investasi, jatuh lumayan juga sih ya. Kalau naik juga gak kerasa sih 10%-nya. Kemungkinan sih untuk play ini ya mungkin agak sepi, sama seperti papan investasi lainnya. Malah kalau sepi malah bisa aladen, atau mas sebaliknya. Itu ya, yang penting yang paling utama adalah jangan panik. Kalau dikasih 100% jangan panik, sama seperti yang kemarin teman-teman, ada yang kasih 100% panik malah ALB, tapi dari ALB itu malah dibeli oleh Bandar, dinaikkan ke atas deh malah. Itu ya, nanti saya update lagi ya teman-temannya untuk supaya ini apakah ada tambahan underwater dan juga berapa sih yang akan dibagikan ke retail. Seperti yang kita lihat tadi, jika dia ambil agak atas maka akan dibagikan ke retail sekitar 65%. Jika dia diambil agak bawah maka yang akan dibagikan ke retail sekitar 70%. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham IPO seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.